Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erawati dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 4 Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan berbicara mengenai efektivitas penanganan nyeri disminor non-farmakologi pada remaja putri. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia terkait penyampaian lisan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rudianto MPD. Masa remaja atau pubertas adalah usia antara 10 sampai 19 tahun dan merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Peristiwa terpenting yang terjadi pada gadis remaja adalah datangnya haid pertama yang dinamakan menarche. Remaja yang sedang mengalami proses pematangan reproduksi dengan usia menarche termuda adalah 9 tahun. Pada saat menstruasi, wanita terkadang mengalami nyeri. Sifat dan tingkat rasa nyerinya bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Kondisi tersebut dinamakan nyeri haid atau disminor. Menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan yang terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Hari pertama terjadinya menstruasi dihitung sebagai awal setiap siklus menstruasi atau hari ke-1. Tahukah kalian apa itu disminor? Disminor merupakan suatu fenomena simptomatis meliputi nyeri abdomen, kram, dan sakit punggung. Disminor dalam bahasa Indonesia adalah nyeri menstruasi. Nyeri menstruasi itu memiliki sifat dan derajat rasa nyeri yang bervariasi, mulai dari yang ringan sampai yang hampir semua wanita mengalami rasa tidak enak pada perut bagian bawah saat menstruasi. Uterus atau rahim terdiri atas otot yang juga berkontraksi dan relaksasi. Umumnya, kontraksi otot uterus tidak dirasakan, namun kontraksi yang hebat dan sering menyebabkan aliran darah ke uterus terganggu sehingga timbul rasa nyeri. Dismenorrea atau disminor merupakan gejala yang paling sering dikeluhkan oleh wanita usia reproduktif. Nyeri atau rasa sakit yang siklik bersamaan dengan menstruasi ini sering dirasakan seperti rasa kram pada perut mulai terjadi pada 24 jam sebelum terjadinya pendarahan haid hingga 24-36 jam, meskipun beratnya hanya berlangsung selama 24 jam pertama saat terjadinya pendarahan haid. Kram tersebut dapat disertai dengan rasa sakit yang menjalar ke punggung atau ke permukaan paha dengan rasa mual dan muntah, sakit kepala ataupun diare. Apa sih faktor dari penyebab terjadinya disminor? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disminor antara lain yang pertama ada faktor psikis atau kejiwaan. Yang kedua ada faktor endokrin yang disebabkan karena kontraksi uterus yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu faktor prostaglandin. Faktor prostaglandin yaitu teori yang menyatakan bahwa nyeri saat menstruasi timbul karena peningkatan produksi prostaglandin saat menstruasi. Adakah dampak dari nyeri disminor pada remaja putri? Tentu ada dampak dari nyeri disminor tersebut. Nah,
Dampak dari nyeri disminor pada remaja putri akan menimbulkan kecemasan berlebih dan akan mengurangi terjadinya penurunan kecakapan dan keterampilan remaja serta tidak dapat berkonsentrasi dan mempengaruhi motivasi yang menyebabkan penurunan aktivitas dan prestasi sehingga akan mempengaruhi kualitas hidup wanita. Bagaimana cara menangani nyeri disminor? Nah, seorang wanita pasti membutuhkan obat untuk mengurangi rasa nyeri disminor, baik dengan terapi farmakologi maupun terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi dapat dilakukan dengan pemberian obat analgesik untuk memblok transmisi stimulus untuk mengubah persepsi, yaitu dengan cara mengurangi kortisol terhadap nyeri itu sendiri. Sedangkan terapi non-farmakologi yaitu dengan cara mengurangi faktor penyebab nyeri, misalnya kesalahpahaman, ketidakpercayaan, kelelahan, ketakutan, kebosanan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik penglihatan, menonton televisi atau mendengarkan musik. Yang kedua ada teknik relaksasi, stimulasi kulit, yaitu dengan menggosokkan punggung, menggosok pada bagian nyeri, memijat, dan bahkan menggunakan air hangat dan dingin. Terapi non-farmakologi yang dapat digunakan untuk mengatasi disminor adalah teknik hipnoterapi, teknik akupressure, dan senam disminor. Yang pertama ada hipnoterapi. Hipnoterapi adalah metode penanaman sugesti saat otak telah berada dalam kondisi rileks. Terapi bukan berarti tertidur atau tidak sadar diri saat praktik. Hipnoterapi dapat juga dikatakan sebagai suatu teknik terapi pikiran dan penyembuhan yang menggunakan metode hipnosis untuk memberi sugesti atau perintah positif kepada pikiran bawah sadar untuk penyembuhan suatu gangguan psikologis atau untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku menjadi lebih baik. Hipnoterapi menggunakan pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Satu-satunya kekuatan dalam hipnoterapi adalah komunikasi. Ada beberapa tahapan dalam proses hipnosis, dimulai dengan pre-induction, induction, deep level test, suggestion, termination, dan post-hypnosis. Yang kedua ada terapi akupressure. Akupressure adalah pengobatan Cina yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dan dengan memberikan tekanan atau pemijatan dan menstimulasi titik-titik tertentu dalam tubuh. Pada dasarnya, terapi akupressure merupakan pengembangan dari teknik akupuntur, tetapi media yang digunakan bukan jarum, tetapi jari tangan atau benda tumpul. Tujuannya untuk merangsang kemampuan alami menyembuhkan diri sendiri dengan cara mengembalikan keseimbangan energi positif dalam tubuh. Terapi akupressure merupakan salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh untuk menurunkan nyeri atau mengubah fungsi organ. Secara empiris terbukti dapat meningkatkan hormon endorfin pada otak yang secara alami dapat membantu menawarkan rasa nyeri. Yang ketiga ada senam disminor. Senam disminor merupakan salah satu teknik dalam memberikan kondisi yang nyaman dan rileks pada remaja saat mengalami disminor. Senam merupakan salah satu teknik relaksasi yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri. Hal ini disebabkan saat melakukan senam, tubuh akan menghasilkan endorfin. Olahraga terbukti dapat meningkatkan kadar B-endorfin 4-5 kali di dalam darah, sehingga semakin banyak melakukan senam atau olahraga, maka akan semakin tinggi pula kadar B-endorfin.
Ketika seseorang melakukan olahraga atau senam, maka endorfin akan keluar dan ditangkap oleh reseptor di dalam hipotalamus dan sistem limbik yang berfungsi untuk mengatur emosi. Peningkatan endorfin terbukti berhubungan erat dengan penurunan rasa nyeri, peningkatan daya ingat, memperbaiki nafsu makan, kemampuan seksual, tekanan darah, dan pernafasan. Sehingga olahraga atau senam akan efektif dalam mengurangi masalah nyeri, terutama nyeri dismin. Mungkin cukup sekian penyampaian lisan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.